Ramai udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Ngapain di sini? Alhamdulillah baik. Ngopi dong. Kangen aku ngopi di sini. Lah ngomong-ngomong, kabar kamu sendiri kayak apa? Ya alhamdulillah baik lah. Oh, syukur deh. Ngomong-ngomong, kabar dari Desa Maju Mulia seperti apa sekarang? Ya alhamdulillah. Sejak kepala desaku ganti, desaku jauh lebih baik dan masyarakat sudah memiliki kesadaran ketika suara rakyat bersatu akan jadi cerminan masa depan. Oh, emang waktu kampanye dulu seperti apa sih itu? Nah, jadi gini, namanya Pak Agung. Waktu kampanye itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saat ini calon kepala desa kita, Pak Agung dan Bu Agung, sudah berada di tengah-tengah kita untuk meminta dukungan kita. Monggo, Pak Agung. Terima kasih. Saudara-saudara semua, saat ini saya kumpulkan jenengan semua di sini untuk memohon doa restu kepada jenengan semua untuk mengikuti ajang pemilihan kepala desa Maju Mulia. Nanti akan saya buka saran dan aspirasi kepada jenengan semua dan wujudkan semua program masyarakat untuk masuk ke dalam program kerja saya. Dan bila saya terpilih nanti, semua akan terrealisasi. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dukungannya nggih untuk suami saya. Semoga aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa direalisasikan lewat program kerja suami saya. Mohon dukungannya nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Alah, aspirasi didengar, tapi itu hanya dicatat saja sebagai program. Lah masalah bukti, ya nggak tahu. Iya, buat apa saran, buat apa aspirasi kalau didengar hanya jadi formalitas. Ya, benar. Tapi setelah jadi, kenyataannya Benar. amblas. Saya saat ini tidak bisa memberikan banyak janji pada jenengan semua. Tapi bila saya nanti terpilih, saya akan berupaya untuk mewujudkan semua program tersebut. Tapi semuanya butuh proses dan waktu. Dan juga saya sangat membutuhkan kerjasama dari jenengan semua. Nah ini pemimpin yang kita cari, Pol. Gak beda jauh sih sama kadesku sekarang, namanya Pak Tony. Waktu kampanye. Saudara-saudaraku yang super baik semuanya, senang sekali di sini saya, calon kades kita Pak Tony, bisa bertemu jenengan di sini. Langsung saja Pak Tony untuk menyampaikan misi dan misinya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan visi misi, saya akan memperkenalkan sosok wanita yang sangat cantik dan seksi yang ada di samping saya. Ini adalah istri saya. Sayang, kok kamu muji-muji aku di depan banyak orang sih? Kan jadi malu toh ya? Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, suami saya memang gitu, jujur dan apa adanya. Sudah, tenang. Kita dengarkan saja Pak Tony. Jika saya terpilih Bapak Ibu, saya akan memajukan perekonomian warga, meningkatkan pendidikan, dan yang paling penting, saya akan memperhatikan warga kita yang sebagian besar ini bekerja di bidang pertanian. Saya paham betul Bapak Ibu, masyarakat kita sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Ingat Bapak Ibu, jangan pilih yang lain, pilih saya saja. Yang lain omong kosong. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan termakan omongan calon. Iya kalau dia benar nepati janji, kalau enggak, kita tuh yang rugi, bener enggak?
Benar itu. Biasanya kalau belum jadi, janjinya seperti itu. Kalau sudah jadi, lupa akan janji-janjinya. Bener enggak? Tenang, Bapak Ibu. Bukannya saya sumbar Bapak Ibu. Kalau mau bukti, ya pilih saya nanti. Pokoknya nanti, jika saya terpilih, kebutuhan semua warga akan saya realisasikan. Itu soal kecil, gampang Bapak Ibu. Kalau yang lain bisa tidak merealisasikan karena orang punya watak berbeda-beda. Saya yakin kalau Pak Tony ini pasti akan menepati janjinya. Kita dukung Pak Tony. Pak Tony harus menang. Hidup Pak Tony. Hidup Pak Tony. Pak Tony harus menang. Ayo kita dukung Pak Tony. Hidup Pak Tony. Oh alah, gitu toh. Selain kampanye, Pak Agung juga mendengarkan aspirasi warga loh. Bentar lagi tempat kita ini kan mau ada pilihan kepala desa. Nah, yang terpenting nanti kita lihat calon-calon mana yang punya program yang memperhatikan generasi kita ke depan. Dia mau menyiapkan tenaga kerjanya, menyiapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia ada calon dulu. Monggo. Lagi nyantai nih kita. Ya benar Pak. Jadi ini mumpung ada Pak Agung. Oh, Kami ingin menyampaikan aspirasi Pak. oh iya Pak. Di desa kita ini masih banyak pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Jika Pak Agung jadi nanti, akan dibuatkan pelatihan bengkel sepeda. Jadi pemuda-pemuda yang tidak bekerja itu biar ada pemasukan. Bagaimana Pak? Ya, gimana? Nah, ini adalah ide yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Insya Allah semua cita-cita mulia ini bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang terpenting adalah saya mohon doa restu dari jenengan semua. Bila nanti saya terpilih, saya akan membuatkan bengkel sepeda agar anak-anak dan pemuda-pemuda di sini bisa bekerja. Bagus itu. Ini dia calon jago yang harus kita dukung. Oke, Bapak Ibu, saya minta doa restunya nggih Pak, Bu. Semoga setelah suami saya nanti terpilih bisa mewujudkan keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Amin. Mudah-mudahan Pak Agung nanti bisa benar-benar jadi pemimpin di desa kami. Amin, Ya. Pak. Dan memperhatikan anak-anak muda yang masih nganggur sekarang ini. Amin. Terima kasih, Pak. Pak Tony juga datang ke rumah-rumah warga untuk cari dukungan. Jadi waktu itu Semakin sulit kita mendapatkannya. Mana-mana ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya di sini kan sedang mencalonkan sebagai calon kepala desa. Nah, saya mau tanya, apa keluhan Bapak Ibu yang bisa saya bantu jika saya terpilih nanti? Ya, saya sebagai petani tentunya ingin bantuan pupuk lah, Pak. Wah, gampang itu, Bu. Jika saya terpilih nanti Bapak Ibu, saya akan memberikan pupuk gratis. Bagaimana Bapak Ibu? lah waktu pemilihan di desamu seperti apa? Nah, jadi begini ceritanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kartu suara terakhir. Maka siapa yang masuk ini nanti adalah pemenangnya yang memimpin desa maju mulia ini. Maka siapapun pemenangnya itulah pimpinan kita nantinya. Oke, saya buka sekarang. Monggo diperhatikan sama-sama. Nomor 2. Yaitu Pak Agung.
Nah, kalau suasana pemilihan di desamu gimana? Ya sama. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah kartu terakhir. Pak Tony. Ya, alhamdulillah Pak Agung memenangkan dan menepati semua janjinya. Janji membuat bengkel sepeda dan memberi pekerjaan untuk pemuda yang masih belum bekerja. Iya benar, Pak Agung benar-benar memberikan bengkel sepeda untuk semua warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kerjaan bengkel sepeda ini? Alhamdulillah Pak. Berkat Pak Agung melalui dana desa yang membuat bengkel sepeda ini, para pemuda pengangguran bisa bekerja di sini Pak. Ini semua juga tidak hanya karena saya juga Pak, tapi karena aspirasi dan antusiasme warga desa dalam menjalankan bengkel sepeda ini Pak. Harapannya ke depan bengkel sepeda ini nanti bisa semakin berkembang dan menjadi sumber pemasukan warga desa ini Pak, khususnya anak-anak muda di desa ini. Ya Pak, kalau bukan kepala desanya Pak Agung mungkin tidak seperti ini Pak. Waduh Pak, jangan berlebihan tuh Pak War. Ini semua juga karena keinginan jenengan semua yang dikabulkan oleh Sang Pencipta lewat saya, gitu. Iya Pak. Ya, jadi memang tugas sebagai kepala desa yaitu mensejahterakan warga desanya. Jadi harapan kita nanti saya bisa lalu mensejahterakan jenengan semua dan meningkatkan income bagi warga desa di sini Pak. Iya Pak. Makanya wajah desa maju mulia terlihat lebih baik. Lah, emang kalau Pak Tony gimana? Ya, emang sih memilih pemimpin itu sama saja kita beli kucing di dalam karung. Luarnya baik, janji-janjinya meyakinkan, pas sudah jadi. Selamat siang Pak Tony. Nggak ngopi-ngopi? Pak, pupuk gajinya bagaimana Pak? Waduh, gimana nih? Wah, kita kabur aja Pak Tony. Duh, kok lari Pak Tony. Waduh, kabur. Nah, memang iya. Jadi kalau memilih pemimpin itu harus sesuai dengan hati nurani, keyakinan dalam hati, dan bisa mengenali siapa yang benar-benar baik, lalu bisa mewujudkan janjinya. Bener. Banyak kok yang nyesel pilih dia. Jadi gini ceritanya. Pak Kades. Pak Kades, yang jatuh tuh. Sudah, biarin aja. Duh, gak ditolongi toh. Dasar Kades gak bener. Nyesel malah Pak Tony. Aduh. Ayo Pak, antar pulang. Ayo, tak bonceng. Aduh. Ayo. Aduh. Nah, kalau kepala desaku begini ceritanya. Di sini tempat kita itu memang subur sawahnya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Tony agar meningkatkan hasil pertanian di desa kita ini? Di sini yang perlu kita perhatikan adalah pupuknya agar lancar Pak.
agar semakin makmur petani kita. Oh iya. Oke Pak Kades. Oke, Mas Kades. Aduh, Pak Dar. Gimana Pak Dar? Ya, Nggak sakitnya apa-apa. mana? Aduh. Pak Dar. Hati-hati Pak Dar. Gimana Pak Dar? Gimana? Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin ada yang sakit yang mana Pak Dar? Enggak. Betul. Perlu kita bawa ke rumah sakit? Enggak usah, enggak usah. Kan? Enggak usah. Bener nih Pak Dar ya. Nggak apa-apa Pak Dar, kita sesama marga harus saling membantu Pak Dar. Oh gitu, berarti mau dilanjut ini? Iya. Hati-hati Pak Dar ya. Hati-hati Pak Dar. Hati-hati. Nggih. Nggih. Ya, sampai nereng-nereng. Sampai itulah warga kita. Monggo. Emang sih siapa aja bisa mencalonkan apapun latar belakangnya. Benar, tinggal kita yang harus memilih mana yang baik, yang sesuai dengan hati nurani, visi misinya, dan yang paling penting kita harus mengenali pribadinya.